semuanya, nama aku Alicia Anggreni Herianto. Aku salah satu mahasiswa praktek profesi dietitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oke, pada video kali ini kita akan membahas satu topik penting seputar gizi, yaitu diabetes mellitus pada lansia. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja untuk videonya. Lansia merupakan tahap akhir dari perkembangan siklus hidup manusia yang umumnya telah berusia di atas 65 tahun, sehingga menyebabkan terjadi penurunan fungsi tubuh dan rentan mengalami penyakit, salah satunya diabetes mellitus. Berdasarkan data Riskesdas 2018, diperoleh prevalensi kasus diabetes mellitus di Indonesia adalah sebesar 8,5% atau sekitar 20,4 juta orang Indonesia terdiagnosis diabetes mellitus, terutama pada usia 55-74 tahun. Berdasarkan proyeksi Organisasi International Diabetes Federation atau IDF pada tahun 2019, Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam 10 besar jumlah tertinggi penyandang diabetes mellitus pada tahun 2019. Sehingga pertambahan usia penduduk, maka angka ini diperkirakan akan semakin meningkat pada tahun 2030 dan pada tahun 2045. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik terjadi peningkatan glukosa darah melebihi batas normal yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kelainan kerja insulin, atau karena keduanya. Diabetes mellitus diklasifikasikan menjadi diabetes mellitus tipe 1, di mana terjadi kegagalan pada pankreas memproduksi insulin, sehingga jumlah insulin terlalu sedikit dan glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel secara optimal. Yang kedua, ada diabetes mellitus tipe 2. Nah, pada diabetes mellitus tipe 2 ini biasanya disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, konsumsi glukosa yang berlebih, yang menyebabkan insulin resisten sehingga sel gagal untuk memproduksi insulin secara optimal. Berikut merupakan kriteria dari diagnosis diabetes mellitus. Lalu, apa saja sih faktor risiko penyakit diabetes mellitus yang dapat diubah? Yang pertama ada kegemukan, kurang aktivitas fisik, dislipidemia, riwayat penyakit jantung, hipertensi, dan yang paling berpengaruh yakni diet yang tidak seimbang. Tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Gejala yang utama yaitu rasa haus yang berlebihan atau disebut polidipsi. Kemudian sering kencing atau poliuri terutama pada saat malam hari. Kemudian sering merasa lapar atau polifagi. Dan beberapa gejala lainnya yang menjadi tanda seseorang menderita diabetes mellitus. Lalu gimana sih cara pengaturan makan pada pasien diabetes? Prinsip pengaturan makan pada pasien diabetes mellitus hampir sama dengan anjuran makan pada masyarakat umumnya, yaitu makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu. Namun, pada pasien diabetes mellitus perlu diberikan penekanan mengenai pentingnya keteraturan jadwal makan, jenis dan jumlah atau yang sering disebut dengan prinsip 3J. Yang pertama, tepat jadwal, yakni 3 kali makan utama dan 2-3 kali selingan untuk menjaga glukosa darah agar tetap terkontrol. Kemudian yang kedua yaitu tepat jumlah dan jenis. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat dianjurkan 45-65% dari asupan per hari. Utamakan jenis karbohidrat yang berserat tinggi yaitu karbohidrat kompleks. Kemudian protein. Protein dianjurkan sebanyak 10-15% asupan per hari. Pilih asupan jenis protein yang rendah lemak jenuh seperti ikan, daging ayam tanpa kulit, kemudian ada susu rendah lemak, kacang-kacangan, juga ada tahu dan tempe. Kemudian yang ketiga ada lemak. Lemak dianjurkan yaitu sebanyak 20-25% dari asupan per hari. Utamakan jenis lemak yang tidak jenuh. Batasi konsumsi makanan yang mengandung lemak tak jenuh dan lemak trans seperti daging berlemak banyak, kemudian susu full cream, serta makanan siap saji seperti fast food. Lalu, perhatikan pemilihan jenis bahan makanan. Pilih jenis bahan makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Nah, indeks glikemik sendiri merupakan ukuran kecepatan makanan diserap dan diubah menjadi glukosa darah. Kemudian serat dianjurkan sebanyak 20-35 gram per hari. Lalu yang terakhir, perhatikan konsumsi gula, garam, dan lemak dengan prinsip G4, G1, E5. Maksimal konsumsi gula 4 sendok makan per hari, garam 1 sendok teh per hari, dan lemak maksimal 5 sendok makan per hari. Selain melalui pengaturan nutrisi, berikut merupakan beberapa petunjuk hidup sehat pada lansia dengan diabetes mellitus. Yang pertama, rutin beraktivitas fisik atau berolahraga 30-45 menit per hari dan jangan lupa untuk kontrol berat badan. Lalu, rajin periksa dan catat hasil glukosa darah. Kemudian, rutin kontrol ke fasilitas kesehatan terdekat. Lalu, jangan lupa untuk membaca label gizi pada kemasan makanan dan minuman. Lalu yang terakhir, perbanyak konsumsi buah dan sayur sebagai sumber serat tubuh. Oke, sampai sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan salam sehat selalu.